Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara Palestina sebagai satu-satunya negara yang masih terjajah sampai hari ini, tentu bukan hanya persoalan Palestina sendiri, tetapi ini menjadi masalah dunia, menjadi masalah semua orang, termasuk kita di Indonesia, karena kita memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai negara terjajah, tentu kita mengacunya kepada alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka harus dihapuskan. Nah, sebagai berikutnya, selain keterjajahan Palestina itu sendiri, bahwa ada kewajiban pemerintah Indonesia untuk melakukan pembelaan atau advokasi kepada negara manapun yang belum merdeka, siapapun yang menjadi pemerintah di Indonesia, karena itu juga amanat konstitusi kita. Bisa kita lihat di alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian daripada itu, untuk membentuk satu pemerintah Indonesia yang, jadi setiap pemerintah di Indonesia ini memiliki tugas, satu, melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karenanya, kalau ada orang yang mengatakan bahwa Palestina bukan urusan kita, maka sesungguhnya orang itu sangat tidak mengerti soal konstitusi kita. Pada saat yang sama, membela Palestina atau berpihak kepada Palestina yang masih terjajah oleh bangsa Zionis Israel itu adalah amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sendiri. Nah, karena kita tidak bisa melakukan, karena dasar dari ikut melaksanakan ketertiban dunia itu adalah kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk itulah, walaupun hari ini saya dapat berita terakhir bahwa Palestina dengan Israel itu sudah melakukan gencatan senjata, tidak boleh berhenti sampai di situ. Tugas pemerintah Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, kalau suatu negara itu belum merdeka, belum ada perdamaian abadi di situ, kita tidak bisa ikut melaksanakan ketertiban dunia itu. Karenanya, pemerintah Indonesia tidak hanya boleh bersikap sekedar pernyataan, tidak, harus aktif kita. Karena sikap politik Indonesia itulah bebas aktif, di mana ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Sampai Palestina merdeka, sampai terciptanya perdamaian abadi di Palestina, maka sampai saat itulah pemerintah Indonesia harus tetap membantu perjuangan bangsa Palestina. Artinya kita, seperti kata Bung Karno itu, kita akan membela Palestina sampai dia merdeka dan sampai terciptanya perdamaian abadi di sana. Nah, karenanya sekali lagi, berhentilah kita kemudian apa yang dikhawatirkan oleh Bung Karno kan banyak terjadi segmen-segmen masyarakat sekarang. Bung Karno bilang ketika menyampaikan pidato 1 Juni dalam memberikan pengantar tentang Pancasila itu, jangan sampai nasionalisme kita itu membuat kita itu lupa akan hal-hal kemanusiaan yang terjadi di tempat lain. Nasionalisme kita itu tidak boleh kita terkungkung hanya sebatas kemudian memuji-muji diri kita sendiri, memuji bangsa-bangsa kita sendiri. Tetapi kita harus melakukan pergaulan internasional. Itulah untuk mengimbangi persatuan Indonesia itu. Kemudian Bung Karno menyampaikan prinsip internasionalisme atau pri kemanusiaan itu. Karenanya orang yang mempunyai rasa nasionalisme adalah orang yang tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Sekali lagi, keberpihakan dan keterlibatan pemerintah Indonesia terhadap Palestina
sampai Palestina itu merdeka dan terciptanya perdamaian abadi di bumi Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.